Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang bernama Next Stage atau Next Technology yang berasal dari kelas 6 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Sugar Scan Diabetes Prediction. Adapun anggota yang terlibat pada kelompok kami ialah yang pertama Pak Sujaya sebagai leader yang bertugaskan modeling deployment yang berasal dari institusi teknologi Batam. Yang kedua ada Purwo Prasetyo sebagai modeling deployment yang berasal dari Universitas Prima Indonesia. Yang ketiga Melissa B.R. Barus, data exploration, evaluation, data equation yang berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Lalu Hilara Isfalana Jun, data exploration, evaluation, data acquisition yang berasal dari Politeknik Negeri Padang. Lalu saya sendiri, Amelia Julianti, bertugaskan problem solving, data acquisition yang berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Adapun latar belakang dari proyek ini ialah perkembangan teknologi khususnya yang berperan sebagai kecerdasan AI. Aktivitas manusia saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Banyak sekali kemudian yang didapat dengan adanya AI. Adanya AI juga dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Salah satunya yaitu deteksi penyakit diabetes pada manusia. Mengingat keterkaitan resiko berkembangnya komplikasi dari penyakit diabetes dan efek kematian yang disebabkan oleh penyakit ini, maka deteksi penyakit diabetes menjadi sangat penting dilakukan. Dengan adanya penerapan sistem deteksi pada penyakit diabetes melalui website ini, kita bisa melihat pasien terkena diabetes atau tidak secara mudah dan cepat tanpa harus menunggu antrian. Tentu disebutkan dengan dataset yang diolah menggunakan support vector machine algorithm atau SVM. Oke, selanjutnya dataset akan disampaikan oleh Melissa. Pada Melissa, saya persilakan. Sini untuk dataset, data yang digunakan yaitu sebanyak 768 data, di mana sumber datanya berasal dari Kaggle. Data kemudian terbagi menjadi 9 jenis atau 9 kolom, yaitu diantaranya pre-nexus, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree, function, age, outcome. Di sini untuk data processing, yang pertama yaitu memeriksa data yang kosong, yang kedua yaitu memeriksa duplikat, dan yang ketiga yaitu memeriksa konsistensi data. Lalu berikutnya modeling yang disampaikan oleh Nugroho. Nugroho, saya persilakan. Modeling untuk permasalahan klasifikasi diabetes itu menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang bisa disebut dengan super vector machine atau SVM, dan berikut ini langkahnya. 1. Memasukkan library. Yang kedua, memisahkan fitur dan target. Ketiga, membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Yang keempat, membuat model SVM. Yang kelima, melatih model. Yang keenam, memprediksi data uji. Ketujuh, evaluasi model. Evaluasi model dibagi dua, menghitung akurasi dan membuat matriks kebingungan atau confusion matrix. Evaluation, dalam data uji, model ini mencapai akurasi training sebesar 0,78664% atau digenapkan menjadi 0,80% dan akurasi data testing sebesar 0,77%. Performa model juga dinilai menggunakan metrik precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Hasil ini menunjukkan bahwa model dapat memprediksi dengan akurasi yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk kebaikannya. Baiklah, deployment akan disampaikan pada Pak Sujaya. Tadi saya persilakan. Deployment. Hal pertama yang kami lakukan untuk membuat website itu dengan membuat algoritma diabetes prediction menggunakan Jupyter Notebook, menggunakan algoritma random forest, logistic regression, super vector machine, dan neural network implemented. Setelah itu kami bisa integrasikan dengan front end yang menggunakan HTML dan CSS. Setelah itu kami melakukan pembuatan front end menggunakan HTML, CSS yang halaman utamanya adalah halaman home yang akan dihubungkan oleh halaman front end yang lain seperti contact us, diet dan exercise, explore advice, health tools, about us, practice and test yang sudah diintegrasikan dengan CSS di setiap halaman. Seperti gambar di bawah ini yang sudah terintegrasikan. Ini, dan untuk menghubungkan front end dan back end algoritma AI-nya kami menggunakan halaman main PY yang seperti dilihat ada from pickle input sama import NumPy as NP. Jadi semuanya sudah terintegrasikan ya. Untuk lebih lanjut kita tampilkan di demo ini adalah aplikasinya. Aplikasi yang website kami yang sudah kami buat. Di sini ada health tools untuk memberikan informasi lagi tentang untuk memberikan nilai-nilai untuk mengetes diabetesnya seperti glukometer, insulin pump, cartone test strip, dan blood pressure monitor. Setelah itu di sini juga ada expert advice yang untuk memberikan rekomendasi dokter-dokter yang terpercaya setelah melakukan konsultasi. Ini kami ada rekomendasi diet dan exercise-nya seperti diet morning, pagi, makan siang, makan sore, dan makan malamnya. Dan kami rekomendasikan exercise yang untuk menjauhi dari penyakit diabetes ini seperti aerobic exercise, strength training, flexibility and balance exercise, dan stretching exercise. Setelah itu, kami juga, ini adalah intinya, artificial intelligence kami, CK Prediction. Seperti ini report inputnya. Jadi ini adalah hal utamanya, dan BMI kalkulator sebelum kita melakukan pengecekan di report input, pertama kita harus melakukan BMI dulu. Seperti contohnya, berat 50 kilo dengan tinggi 160 cm, habis kita kalkulate, dan hasilnya ada 19,53. Dan ini adalah DPI kalkulator untuk mengukur berapa orang dalam keluarga kita dari ayah dan ibu yang terkena penyakit diabetes. Seperti misalnya satu orang tua, ibu kita contohnya terkena diabetes, ada 1,
Dan dalam keluarga kandung kita, saudara kandung kita, ada yang terkena seperti anak ke-1, anak kedua, dan anak ketiga. Yang terkena adalah 2 orang dari ketiga anak, 2. Dan ini ada half sibling sepupu, dari di sepupu di dalam keluarga kita seperti dari sepupu ayah dan sepupu ibu, ada berapa orang yang terkena diabetes. Seperti 3 dan kita kalkulate. Dan hasilnya adalah 0,5. 0,5 termasuk dalam risiko sedang hingga tinggi diabetes. Jadi kita bisa langsung masukkan di sini, di report inputnya untuk mendeteksi penyakit diabetes kita. Jadi laki-laki male, habis itu di glukosanya, gula darahnya, kita isi 20, tekanan darah sesuai dataset 30, skin tightness 20, insulin 1, habis itu BMI-nya kita masukkan dari sini 19,3 sesuai dari hitungan tadi, dan BPF predicted baseline ini yang orang tua yang terkena diabetes hasilnya 0,5, dan F umurnya berapa yang pasiennya 7, habis itu fine, dan terdapatlah hasilnya. Anda rentan terhadap gaya hidup diabetes. Tolong perhatikan kebiasaan Anda. Baiklah, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh saudara kita Ilara. Dari Ilara, saya persilakan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. Datasheet yang digunakan dalam proyek ini adalah datasheet diabetes yang mencakup informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan diabetes, seperti konsentrasi glukosa darah, tekanan darah, indeks massa tubuh, dan lain-lain. Dalam tahap pembuatan model, kita menggunakan algoritma support vector machine (SVM) untuk melakukan klasifikasi pada datasheet. Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh dari proyek ini cukup sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Meskipun hasilnya belum mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, namun proyek ini memberikan pemahaman awal tentang datasheet diabetes dan memperoleh model klasifikasi yang dapat memprediksi keberadaan diabetes dengan akurasi yang cukup baik. Dalam pengembangan lebih lanjut, model dan analisis dapat ditingkatkan dengan melakukan penalaran parameter dan eksperimen tambahan. Baiklah, itu merupakan hasil dari kerja keras kelompok kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Para coach, kami ucapkan terima kasih karena telah membantu kami. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.